Iblis bangkit melawan Israel. Apakah melalui teroris? Tidak, karena teroris, apalagi Hamas, waktu itu belum ada. Tetapi di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ayat 17. 1 Tawarik pasal 21. Di sana dikisahkan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel. Bagaimana caranya? Saksikanlah dalam renungan pagiku ini. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sering mendengar bahwa Tuhan memberkati umat Israel. Tuhan menjaga dan melindungi umat Israel. Bahkan kita juga mendengar bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Israel adalah biji mata Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada suatu peristiwa di mana iblis bangkit melawan Israel. Dia tidak memakai musuh, dia tidak memakai orang jahat, tetapi dia memakai raja orang Israel sendiri. Nah, ini kaget bukan? Iblis memakai Daud sebagai raja untuk mencelakakan umat Israel. Nah, agak kurang masuk akal ya. Tetapi itulah yang terjadi, dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 21 dan 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ayat 17. Iblis membujuk Raja Daud supaya menghitung kekuatan angkatan perangnya, angkatan bersenjatanya, dibuat suatu sensus. Dan dia bertitah ataupun raja memerintahkan Yoab, panglima tentara Daud, untuk pergi menghitung tentaranya di seluruh wilayah kerajaan Daud, kerajaan Israel. Tetapi Daud enggan melakukan perintah itu. Dia menunda, lalu dia mengusulkan kepada Raja Daud. Sudah mulai sebenarnya Tuhan mau mencegahnya lewat Yoab. Ya. Tuanku, bukankah itu tidak bagus? Itu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sepertinya Daud menekan Yoab untuk melaksanakan perintahnya. Akhirnya Yoab pergi untuk menghitung tentara atau orang-orang yang bisa menjadi atau memikul senjata angkatan perang Raja Daud. Setelah dihitungnya beberapa bulan, datanglah Yoab memberi laporan. Laporannya adalah bahwa seluruh Israel jumlahnya ada 1.100.000 dan Yehuda itu lebih daripada 400.000 orang, sedangkan Benyamin, suku Benyamin dan Lewi tidak dimasukkan karena mereka tidak dimasukkan dalam sensus Yoab. Nah, apa hasilnya saudaraku yang saya kasih? Apakah Daud senang? Mungkin dia senang dan mungkin dia bangga, tetapi kebanggaan itu segera berakhir. Tuhan berfirman kepada pelihat, atau boleh disebut nabi, namanya adalah Nabi Gad, Gad, sahabat Daud sendiri.
pelihat itu atau Gad dikasih tahu atau difirmankan oleh Tuhan satu firman. Bilang kepada Daud bahwa perbuatannya itu bodoh, bahwa perbuatannya itu tercela. Saya tidak suka, kata Tuhan. Suruh dia pilih. Ada 3 malapetaka. Yang pertama, Israel akan dihukum selama 3 tahun, atau Daud sendiri akan melarikan diri menjadi buronan selama 3 bulan, atau Israel akan ditulahi, dikutuk oleh Tuhan selama 3 hari. Nah, di antara 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar, 3 hari kena musibah. Maka Daud bilang, ya saya sudah berdosa, saya sudah salah. Saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah saya jatuh ke dalam tangan Tuhan. Bukan jatuh kepada musuh saya atau kepada yang lain. Saya serahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ambil keputusan untuk menghukum bangsa Israel dengan mengirim penyakit sampar. Ya, waktu itu belum ada istilah COVID. Penyakit sampar. Dan matilah rakyat dari orang Israel atas perbuatan Daud yang melanggar ketentuan Tuhan. Berapa yang mati? Tidak alang-alang 70.000 orang. Saudaraku, 70.000 orang kena penyakit sampar dan mati. Lalu tidak hanya sampai di situ, murka Tuhan menyala-nyala. Ada malaikat Allah yang menghunus pedangnya untuk bangsa Israel. Dan malaikat itu berada di tanah Ornan milik orang Yebus. Orang Yebus adalah orang Yerusalem, ya, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Lalu Gad bilang, pergilah, persembahkanlah korban kepada Tuhan di tanahnya Ornan. Lalu pergilah Daud ke sana, lalu dia bilang sama Ornan, saya akan membeli tanahmu ini dan saya akan membayar. Dan memang dibeli dan dibayar, walaupun Ornan sendiri dia bilang, enggak apa, saya kasih kepada raja, saya kasih kepada Raja Daud. Tetapi Daud tidak mau, saya tidak mau mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Dan itu yang terjadi. Maka Daud mempersembahkan korban bakaran, korban pengampunan, penghapus dosa, pengakuan salah. Sehingga berhentilah tulah itu. Lalu Tuhan berfirman kepada malaikat, sudah cukup, sarungkanlah pedangmu. Saudaraku, saksikanlah dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 17 dan 1 Tawarik pasal 21. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Yang kurang sehat atau yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Amin.